Halo sahabat, bayangkan kamu baru bangun tidur, kamu melihat sekumpulan zombie-zombie yang menyeramkan sedang mengepung di depan rumahmu. Otomatis kamu panik, lalu kamu langsung turun, membawa pentungan, lalu kamu maju tanpa ampun memukul zombie-zombie tersebut demi bertahan hidup di tengah aksi heroik itu. Tapi kamu mendadak membeku saat melihat ada kamera besar, lampu sorot, sutradara yang melongo, dan para kru film. Akhirnya kamu tersadarkan bahwa baru saja kamu mengacaukan sebuah set syuting film horor. Dan zombie yang kamu hajar itu hanya peran figuran yang sedang bekerja. Ampun, langsung dia merasa bersalah. Ini adalah suatu contoh di video ini, kalau dalam psikologinya disebut amygdala hijack. Ya, saat otak emosional mengambil alih sebelum otak logika bekerja. Terkadang musuh terbesar bukan orang lain di hadapanmu, melainkan asumsi negatifmu sendiri. Pikiran kita seringkali mendramatisir situasi, menciptakan zombie dan ancaman fiktif yang sebenarnya bukan itu yang terjadi. Kondisi ini banyak luapan emosi pastinya, hingga kamu menyakiti dengan menuduh orang berbagai hal, bahkan kamu menjatuhkan mental orang lain. Memenangkan pertarungan. Ingat, pribadi tangguh bukan kamu menjatuhkan lawan, tapi kamu bijaksana dalam perlakuan dan ucapan, dengan komunikasi yang tepat. Di saat tekanan, kamu bisa mengontrol diri kamu dalam berinteraksi dengan orang lain, dan bukan mendapatkan kebenaran atau kemenangannya sendiri. Ketika emosional meledak di otak, inilah yang terjadi di dalam otakmu, yaitu 1. Kamu mengalami penurunan fungsi prefrontal cortex. Ini adalah bagian otak untuk buat mikir logis. Kamu bisa mengambil keputusan dan dapat mengontrol diri. Nah, kalau tidak dilatih pada saat marah, aliran darah berkurang, makanya kamu sulit untuk berpikir jernih. Dan penurunan IQ sementara itu sebesar 10-15 poin. Ini menurut penelitian Dr. Daniel Goleman. Dan peningkatan amygdala 300%. Maksudnya dalam neurologi, otot-otot otak belum terlatih, yaitu prefrontal cortex kita jarang dilatih untuk jeda, menahan dulu. Maka ketika tidak bisa mengerem, amigdala lah yang akhirnya aktif, dan akhirnya emosi-emosi yang keluar. Seperti anak kecil yang gampang nangis, bukan karena bodoh, tapi karena bagian kontrol dirinya belum tumbuh, dan remnya belum kuat. Orang yang gampang emosi, otaknya sedang korslet sementara, dan belum punya skill regulasi emosi. Kabar baiknya, prefrontal cortex bisa dilatih untuk menguatkan otot-otot rem di otak. Otakmu sedang butuh latihan biar tidak gampang hijack, sehingga tidak buru-buru mengambil kesimpulan negatif, lalu bertindak defensif atau menyerang secara brutal. Kita seringkali menghancurkan hubungan pertemanan dan pasangan kita pada saat kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Dan menurut pakar neurologi, melatih emosi bisa menaiki IQ. 1. Emosi meledak, IQ akan turun sementara, dan prefrontal cortex akan tidak aktif. Hasilnya, emosi, berbicara ngawur, dan mengambil keputusan yang salah. Dan saat emosi terlatih, berarti prefrontal cortex makin kuat. Secara neurologi, prefrontal cortex menang dan amigdala diam. Oleh sebab itu, semakin sering dilatih, jalur otak akan terbentuk neuroplasticity. Hasilnya, saat kondisi kamu dapat tekanan dari luar, atau serangan emosi dari luar, justru kamu tetap bisa tenang, berpikir jernih, untuk tetap fokus apa yang berguna untuk kamu kerjakan. Contoh, kamu melindungi anak-anakmu dari situasi emosional tersebut. Ini yang bikin IQ fungsional naik, menurut Dr. Daniel Goleman. Dan orang dengan IQ 120, tapi bila dia gampang meledak, maka hasilnya dalam pekerjaannya akan terlihat menurun menjadi IQ 90. Lalu, orang dengan IQ 110 tapi emosinya stabil, maka terlihat IQ 130. Sehingga kecerdasan emosi membuat kamu bisa fokus lebih lama dan ambil keputusan lebih akurat, solve problem dengan cepat. Dan orang dewasa bukan soal umur, tapi kemampuan kamu untuk dapat online dan bertahan, dan otot-otot otakmu bekerja. Perusahaan besar sekarang merekrut bukan cuma lihat IPK, tetapi stabil emosinya saat deadline. Jadi tiap kali ketika kamu mengalami tekanan dari luar dan kamu tetap bertahan diam mengontrol diri, itu bukan karena kamu lemah, melainkan kamu sedang mengupgrade otak dalam mengontrol emosi, otomatis IQ akan lebih tinggi esoknya. Ikuti program Boss Overcomer secara online, bangun mental tangguh, kelola emosi, wujudkan versi terbaik diri kamu. Boss Overcomer, lead yourself, strength, then your character, overcome every challenge. Karena pemimpin terbaik adalah mereka yang mampu memimpin dirinya sendiri. Kamu bisa daftar di link tersebut.